Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Namaku Daniel dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara berinvestasi di Bibit. Jadi seperti yang teman-teman ketahui di video-video sebelumnya aku telah membahas tentang bagaimana caraku berinvestasi di platform investasi P2P lending konsumtif ya teman-teman. Yang aku gunakan ada asetku, Uangmi dan Easy Cash. Di sana aku masukin uang sekitar 300-an juta, kemudian aku dapat profit sekitar 70-an juta kalau nggak salah dalam 1 tahun lebih dikit ya teman-teman. Dan video kali ini aku akan membahas tentang Bibit. Jadi Bibit ini nature-nya beda dengan asetku Uangmi dan Easy Cash. Kalau asetku Uangmi dan Easy Cash itu adalah P2P lending konsumtif di mana dananya akan disalurkan ke pinjaman konsumtif. Sedangkan Bibit ini teman-teman, Bibit adalah reksadana ya teman-teman, di mana dana kita akan kita titipkan ke manajer investasi, kemudian manajer investasi tersebut akan mengolah dana kita teman-teman. Dan di Bibit ini dibagi lagi, reksadana tuh dibagi lagi, ada reksadana pendapatan tetap, reksadana obligasi, reksadana pasar uang, reksadana saham, dan macam-macam ya teman-teman. Nah di video kali ini aku akan membahas tentang platform Bibit, yaitu platform tentang reksadana. Nah, kita buka dulu aplikasinya ya teman-teman, yaitu Bibit. Nah, berikut adalah tampilan aplikasinya. Nah, ini adalah yang sebelah kiri atas adalah nilai portfolio, yaitu total investasiku di Bibit ya teman-teman, ada 117 juta. Kemudian ini keuntungan, yaitu keuntungan dari semua aset yang aku miliki ya teman-teman, udah naik sebanyak di sini 0,57%. Kemudian kalau kita klik portfolio, di sini adalah isi dari portfolio investasi kita teman-teman. Kita punyanya portfolio apa aja. Portfolio ini kita bisa bikin, kita bisa set. Misalnya kamu punya tujuan keuangan apa, misalnya buat nikah, kamu bisa set nanti buat satu buat nikah, kemudian yang kedua buat dana pensiun, ketiga nih misalnya buat kebutuhan kamu yang lain, buat dana darurat atau apapun. Kamu bisa set namanya ya teman-teman. Yang bisa klik tambah portfolio, terus kamu bisa set sendiri. Kalau aku ini aku iseng aja kasih nama. Yang pertama investor habit, kemudian yang kedua adalah dana pensiun nih dibuat dari sananya otomatis. Yang ketiga ini dan darurat ya teman-teman, dana kiamat. Nah, jadi aku mau nunjukin dulu gimana cara top up-nya teman-teman. Top up yaitu masukin uang dari bank kita, bank digital ke Bibit. Yang aku gunakan BCA. Nih kali ini aku mau top up dulu. Kita pencet top up, kemudian kita pilih alokasi ya teman-teman. Nah, di alokasi ini kan ada instrumen-instrumen yang udah aku taruh nih. Ada di reksadana pasar uang, reksadana obligasi. Nah, kali ini aku pengen masukin ke reksadana obligasi. Jadi aku tinggal pilih aja obligasi. Nanti kalau kita udah buka reksadana obligasi, nanti ada pilihan semua reksadana yang udah kita masukin dana teman-teman, yang udah ada. Nah, aku kebetulan masukinnya di Sukor Invest Stable Fund. Nih teman-teman kalau mau juga boleh berinvestasi di sini. Tapi bukan ajakan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman pastinya harus cek dan lakukan analisa dulu. Jadi aku mau top up ke reksadana Sukor Invest Stable Fund ini ya teman-teman. Ini simpelnya adalah reksadana obligasi ya teman-teman. Cuman obligasinya obligasi korporat. Aku mau masukin sebanyak 8.700.000. Kemudian kita beli. Saya menyetujui. Teman-teman di sini juga ada fitur nabung rutin buat kamu-kamu nih yang misalnya susah banget nabung, susah banget. Setiap terima uang pasti selalu dihabisin lah. Nanti di akhir bulan bener-bener nggak tersisa, nggak bisa nabung. Nah, aku rekomendasiin kamu menggunakan fitur yang satu ini teman-teman, yaitu nabung rutin. Kalau kamu udah pencet nabung rutin ini, nanti setiap kamu bisa atur nih setiap berapa lama frekuensi, nanti otomatis uangnya akan ditarik dari rekening kamu teman-teman. Terus tanggalnya juga bisa di set. Misalnya kamu gajian tanggal 1, kamu bisa set nih nabung rutin tanggal 1. Misalnya gaji kamu 10 juta, kamu mau investasi 5 juta. Udah kamu set aja setiap tanggal 1 auto debit 5 juta. Jadi otomatis teman-teman, setiap kamu terima penghasilan, kamu langsung dipotong 5 juta. Jadi anggap aja itu uang nggak ada teman-teman. Anggap aja itu uang hilang, uangnya udah kita investasikan. Jadi uang itu nggak bakal kita sentuh. Karena kalau misalnya kita mau mencapai tujuan keuangan kita mau membangun kekayaan kita harus utamain yang namanya investasi teman-teman. Jadi kita jangan kita belanja dulu kemudian sisa uangnya kita pakai buat investasi, tapi kita di awal kita menyisihkan, baru sisa uangnya bebas deh kita mau belanjain atau gimana. Aku juga memiliki kebiasaan di mana aku selalu menginvestasikan 80% dari uangku teman-teman. Jadi setiap aku nerima income, langsung aku sisihkan 80% buat investasi, sisanya 20% aku pakai buat hidup, buat makan, buat jajan atau apapun itu. Pokoknya di awal aku udah selalu menginvestasikan 80%, sisanya terserah mau diapain ya teman-teman. Nah, dengan melakukan itu kita otomatis kita bisa membangun aset dan lama-lama aset kita bakalan jadi gede banget ya teman-teman. Suatu saat aset itu bisa menghasilkan uang sampai mencetak passive income yang lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, aku di sini nggak pakai nabung rutin karena aku sistemnya nggak rutin ya teman-teman. Karena aku kadang investasinya di Bibit, kadang di P2P, kadang aku beli saham tergantung keadaan pasar ya teman-teman. Jadi sekarang ya udah kita mau langsung aja bayar. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih mau bayarnya pakai apa, Bank Jago, GoPay, Link Aja, Shopee Pay. Cuman kalau aku biasanya aku selalu pakai BCA teman-teman.
virtual account. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi ada promo nih, misalnya kadang lagi ada promo nih, bisa aja teman-teman bayar pakai GoPay, nanti dikasih promo cashback 35.000, cashback 50.000. Nah, itu teman-teman harus manfaatin. Lumayan kan kalau kamu dapat 30.000, 50.000 kan bisa buat makan 2 kali 3 kali, lumayan banget. Itu aku juga klaim ya teman-teman. Kalau ada kesempatan aku pasti ambil. Cuman kali ini lagi nggak ada, ya udah aku ambilnya pakai virtual account BCA aja. Karena kalau kita pakai GoPay biasanya ada biaya potongan Rp1.000 untuk biaya admin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada promo, kita rugi dong kalau pakai GoPay. Ya udah kita pakai BCA aja. Kalau kita dapat bayar, kemudian nanti ada virtual account yang harus kita transfer ke situ. Ya udah kita tinggal salin, masukin ke BCA-nya, masukin angka yang tadi. Ini udah selesai ya teman-teman. Udah kita kembali lagi ke aplikasi Bibitnya. Kalau misalnya kita reload, nanti otomatis udah diproses teman-teman. Detail pembelian virtual account ini udah beres. Jadi pembayarannya udah berhasil, verifikasi manajer investasi. Nah, tapi kenapa di sini pembelian belum berhasil? Nah, jadi yang namanya reksadana itu biasa selalu ada waktu prosesnya teman-teman. Kalau misalnya kita beli, itu nggak langsung di hari itu kita dapat, tapi nanti biasa diproses bisa 3-5 hari, tapi biasanya sekitar 3 harian, karena nanti ada penyesuaian lagi teman-teman, penyesuaian dengan harga dan segala macam, biasanya ada waktu 3-5 hari. Jadi pembelian kita belum berhasil, walaupun dana kita udah masuk, tapi dana kita belum masuk ke reksadananya. Tapi di Bibit udah bertambah ya teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat portfolionya udah nambah kan. Jadi kan sekitar berapa tadi? 114 juta ya teman-teman. Sekarang udah jadi 120-an juta something. Nah, udah jadi 125. Tadi kan nggak segini ya teman-teman. Tadi kalau nggak salah sekitar 117 ya kalau nggak salah ya. Masukin 8 juta jadi 125 juta. Nah, ini fitur nabung rutin adalah fitur yang tadi. Kalau misalnya teman-teman susah nabung, aku rekomendasikan teman-teman pakai fitur yang ini, auto debit ya. Kadang ada bonus-bonus gini, teman-teman harus klaim nih. Teman-teman baca dulu gimana cara bisa klaimnya, terus teman-teman klaim. Lumayan kan dapat uang bonus, uang gratis, masa nggak diambil ya teman-teman. Referral ini kalau misalnya kamu ngajak temen kamu bisa dapat bonus juga teman-teman. Tapi aku juga ada sebar link referralku. Kalau misalnya teman-teman baru mau investasi, teman-teman boleh pakai referral biar kita sama-sama untung ya teman-teman. Nah, ini juga ada promo kan dari Bank Jago. Kalau misalnya kamu pakai Bank Jago top up, kamu dapat bonus 40.000. Nah, kalau teman-teman punya, teman-teman harus manfaatin ya. Terus kalau misalnya kamu belum tahu profil resiko kamu bisa pakai ini nih. Kamu bisa pencet robo, terus kamu ubah. Nah, nanti kamu di sini bisa ambil ujian dulu teman-teman. Nanti kamu kayak dites tentang gimana sih profil resiko kamu? Apakah kamu seorang investor yang tahan akan resiko? Atau kamu tipe investor yang nggak gitu berani ambil resiko, lebih pengen low risk, low reward? Atau kamu tipe yang agresif banget, pengen high risk, high reward? Karena itu akan mempengaruhi pilihan saham yang bakal diambil kalau kita mau investasi secara otomatis, teman-teman. Dari tipenya, reksadana itu dibagi jadi beberapa. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, obligasi, terus campuran, terus saham. Kalau misalnya yang paling kiri, yaitu reksadana pasar saham, itu returnnya paling rendah, tapi risikonya juga paling kecil ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat dari grafiknya. Kita contoh ambil nih, kalau misalnya kita ambil reksadana pasar uang. Misalnya nih ya, ini kan ada tipe-tipe reksadana pasar uang, obligasi, saham, syariah. Kalau misalnya kamu ambil pasar uang, misalnya kamu lihat grafiknya, Sukor Invest Money Market Fund. Nih, kalau kamu lihat grafiknya tuh selalu garis lurus naik ke atas ya teman-teman. Kalau pasar uang tuh biasanya selalu lurus ke atas, karena itu fix ya teman-teman, bisa dibilang fix. Itu termasuk low risk dan low reward. Tapi biasa keuntungan per tahunnya itu nggak terlalu gede. Teman-teman bisa lihat ini kan cuma 3%. Yang aku ambil tuh cuman kalau nggak salah 6%-an. Nih, 1 year return-nya 5%, 3%, 2%. Kalau kita pilih Discover More nanti ada lebih banyak lagi ya teman-teman. Tuh kan, nanti teman-teman bisa lihat 1 year performance-nya gimana. Nah, sedangkan kalau misalnya pasar saham nih, teman-teman bisa cek pasar saham adalah yang paling tinggi resikonya. Tapi kalau kamu pengen investasi buat long term, nggak apa-apa juga kalau kamu ambil pasar saham. Karena pasar saham itu walaupun volatilitasnya tinggi, tapi kalau ditarik garis panjang teman-teman, ditarik misalnya kamu investasi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu keuntungan jangka panjangnya juga bakal tetap tinggi ya. Ini kita ambil contoh ya, kalau misalnya teman-teman pengen investasinya reksadana saham. Ini investasi yang lebih cocok buat jangka panjang. Misal kamu mau ambil 10, 15 tahun, 20 tahun atau lebih plus. Kamu lebih baik ambilnya yang saham. Karena saham ini dalam jangka panjang keuntungannya bisa lebih tinggi ya. Kita ambil contoh yang Sukor Invest deh. Contoh nih Sukor Invest Maxi Fund ya. Nih, kamu bisa lihat return 5 tahunnya. Teman-teman bisa lihat kan? Volatilitasnya tuh tinggi banget kalau saham. Bisa naik tiba-tiba, bisa turun dalam banget, bisa naik tinggi banget, turun dalam banget. Teman-teman bisa lihat tuh drawdown-nya. Drawdown ini maksudnya dia bisa turunnya sampai berapa persen teman-teman. Bisa sampai tinggi banget. Kalau reksadana pasar uang, karena grafiknya selalu lurus naik ke atas, jadi biasanya drawdown-nya itu rendah teman-teman. Karena selalu naik ke atas. Sedangkan kalau saham kan, drawdown-nya bisa naik turunnya sampai lebay banget. Bisa sampai naik banget, turun banget. Tapi kalau ditarik dalam jangka panjang nih, kamu lihat CAGR selama 5 tahun. CAGR itu maksudnya adalah return tahunan secara compounding. Jadi bisa dilihat CAGR-nya tuh 12 tahun ya teman-teman. Jadi secara compounding keuntungan per tahunnya ada 12%. Jadi dalam 5 tahun tetap
cuannya tetap lebih tinggi ketimbang reksadana pasar uang, teman-teman. Walaupun reksadana pasar uang garisnya naik lurus ke atas, tapi cuannya nggak seberapa ya, teman-teman. Kalau misalnya kita tarik ke jangka panjang. Makanya aku merekomendasikan kalau misalnya kamu mau investasi, kamu pertama kamu harus tahu dulu nih tujuan keuangannya apa. Kalau misalnya kamu pengen investasi yang buat diambil, misalnya katakan kamu pengen ambil 3 bulan lagi. Kamu pengen 3 bulan lagi jalan-jalan ke Bali, kamu butuh 20 juta. Nggak mungkin dong kamu investasi di reksadana saham. Karena bisa aja pas kamu beli saham, tahu-tahu 3 bulan lagi saham lagi jeblok, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kamu pengen investasi yang buat tujuan jangka panjang, misalnya 10 tahun lagi kamu pengen beli rumah, itu boleh tuh kamu menggunakan reksadana saham. Karena kan kamu masih lama banget tujuan keuangan. Jadi walaupun naik turunnya dalam, kalau ditarik dalam jangka panjang, itu keuntungannya bakal lebih besar ya, teman-teman. Nah, jadi kembali lagi ke tujuan keuangan kamu. Atau misalnya nih, kamu pengennya yang mid, nggak terlalu cepet, nggak terlalu lama, nggak terlalu long term, nggak terlalu short term, yaitu mid term, sekitar misalnya 3-5 tahun. Ya, kamu bisa aja ambil reksadana pendapatan tetap atau obligasi, dimana mungkin secara resiko nggak sebesar saham, tapi secara untung juga lebih tinggi daripada reksadana pasar uang ya, teman-teman. Makanya itu kembali lagi ke tujuan keuangan kamu. Kamu maunya investasi buat apa nih? Kalau misalnya pengen yang buat jangka panjang, ya otomatis saham lebih bagus. Tapi kalau misalnya jangka pendek, otomatis yang lebih low risk, yang garis lurus naik ke atas, itu lebih bagus, reksadana pasar uang. Dan teman-teman pas mau beli reksadana ini, teman-teman bisa baca dulu di bawahnya nih. Ini ada minimal pembelian, ada biaya pembelian. Rata-rata pembeliannya gratis sih. Kalau misalnya di Bibit, nggak tahu ya ke depannya. Tapi kalau untuk saat ini, pembelian dan penjualannya masih gratis ya, teman-teman. Bank kustodian. Ini artinya dananya bakal ditampung di bank mana, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu berinvestasi di reksadana, uang kita nggak dipegang langsung oleh manajer keuangannya, teman-teman. Nggak dipegang oleh manajer investasinya. Tapi uang kita akan dipegang oleh third party, yaitu banknya, teman-teman. Ini kalau ini bank kustodiannya HSBC. Jadi uang kita sebenarnya ada di HSBC. Jadi nggak mungkin uang kita bisa diapa-apain sama manajer investasinya. Ini bisa dikatakan kalau reksadana itu aman karena ada bank kustodiannya, teman-teman. Nah, kalau ini buat ngitung aja ya. Kalau misalnya teman-teman pengen, misalnya kamu masukin rutin berapa? Rutin kamu masukin 5 juta per bulan. Dalam 5 tahun dana kamu jadi segini, teman-teman. Kalau misalnya kamu nabung, ya dana kamu pasti nggak mungkin segini. Misal nabung kamu 5 juta nih. Dalam 1 tahun berarti kamu berapa tuh? Sekitar 60 juta. 60 juta kali 5 tahun 300 juta. Sedangkan kamu investasi, kamu dapat 372 juta. Uangnya udah nambah. Lumayan banget ya, teman-teman. Apalagi kalau kita compound dalam jangka panjang. Walaupun mungkin kalau jangka pendek gak gitu kelihatan, tapi dalam jangka panjang itu bisa jadi beda banget. Ini alokasi aset adalah, maksudnya reksadana yang kita beli itu alokasi asetnya seperti apa, teman-teman? Apakah dipakai buat pasar saham, atau buat beli obligasi, atau beli ekuitas? Ekuitas itu maksudnya saham ya, kepemilikan dari perusahaan. Ini top holding adalah portfolio ya, teman-teman. Portfolionya paling banyak ditaruhnya di mana? Ini MEOH, ini nama saham ya, teman-teman. MEOH, SMS, ini nama saham KBLI. Jadi maksudnya kepemilikan sahamnya atau investasinya ditaruhnya paling banyak ke yang ini, teman-teman, yang tulis di sini. Ini kalau misalnya kamu pencet prospektus, di sini ada detail mengenai investasinya. Kalau misal kamu mau investasi, ya disarankan kamu pasti baca-baca di sinilah. Kamu pasti harus pelajari dulu. Apalagi kalau misal kamu pengen taruh uang gede ya, teman-teman. Ini juga ada keterangan lebih lanjutnya. Kalau misal kamu mau investasi, selalu ingat untuk DYOR, do your own research. Kamu harus pelajari sendiri. Jangan kamu dengerin orang lain bilang A, kamu langsung nurut. Orang lain bilang beli saham ini, kamu tanpa analisa lagi kamu langsung beli. Waduh, itu bahaya banget ya, teman-teman. Ya, misalnya misalnya kamu nonton video ini terus karena aku investasi di asetku, kamu langsung masukin juga di asetku. Jangan gitu, teman-teman. Kamu harus, ya namanya kita seorang investor, kita harus memiliki kemandirian. Dimana kita bisa menganalisa sendiri, kita ambil keputusan sendiri. Jadi kalau misalnya kita dengar dari orang lain, itu kita ambil sebagai masukan aja, teman-teman. Jangan sampai kita langsung ikut, kita nggak melakukan riset, nggak melakukan analisa, langsung ikut. Kita nggak mau tahu, apalagi taruh uang gede di sana. Waduh, itu bisa bahaya banget ya, teman-teman. Bisa jadi beresiko banget. Nah, jadi sekian adalah cara berinvestasi di Bibit. Jadi ada juga nih orang-orang nanya, gimana sih cara investasi di Bibit? Nah, buat kamu yang masih pemula nih, atau misalnya belum pernah investasi, aku rekomendasikan kamu masuknya ke reksadana pasar uang aja, teman-teman. Pasar uang itu resikonya bisa dibilang kecil banget, dan juga returnnya tuh bisa lumayan, bisa sampai 5, 6%, 7% setahun. Itu udah lumayan banget, teman-teman. Daripada misalnya nih kamu cuma taruh uang kamu di tabungan. Kalau deposito mungkin masih mending ya. Deposito kan bisa sampai 3-5%. Kalau misal kamu taruh uang kamu di tabungan itu biasa hanya memberikan return nggak nyampe 1% setahun, teman-teman. Dan seperti yang kamu ketahui, angka inflasi di Indonesia itu lebih dari 5%.
5%, 5-6%. Jadi artinya, walaupun kamu taruh uang kamu di bank, mungkin setiap tahun kamu dapat 1%. Tapi secara daya beli, uang kamu itu nurun sebenarnya teman-teman. Secara daya beli, uang kamu semakin lama semakin menurun. Kamu semakin tergerus, uangnya semakin tergerus, dimakan rayap. Ya artinya kita miskin secara perlahan kalau kita nggak ngerti yang namanya investasi ini. Makanya dalam berinvestasi, kamu harus mengalahkan yang namanya inflasi. Kalau misalnya inflasi 6%, katakan kamu investasi di reksadana pasar saham yang memberikan return 6%. Artinya kamu nggak untung, nggak rugi lah. Walaupun secara uang kamu nambah, tapi ya setidaknya itu cuma buat menahan inflasi ya teman-teman. Kalau kamu ingin investasi yang menghasilkan return, otomatis kamu harus mengalahkan yang namanya inflasi. Harus lebih dari angka inflasi, itu 6%. Nah, tapi buat awal-awal yang kamu masih pemula banget, masih takut nih, ya kamu masukin di reksadana pasar uang aja. Kenapa aku merekomendasikan reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu termasuk resikonya minim banget. Terus yang kedua, bedanya sama deposito kan mungkin returnnya juga sekitar segitu, bisa 3-5%. Reksadana pasar uang 6%. Walaupun returnnya mirip-mirip, tapi yang enak dari reksadana pasar uang adalah reksadana pasar uang tuh fleksibel teman-teman. Kalau misal deposito, kamu kan biasa dananya dikunci nih, kamu mau termin berapa, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau dikunci selama misalnya 1 tahun, selama 2 tahun. Sedangkan reksadana pasar uang ini, kamu punya fleksibilitas di mana kamu bisa tarik kapanpun, kamu bisa setor kapanpun, kamu bisa masukin kapanpun, dan juga jumlahnya berapa itu sangat bebas ya teman-teman. Kamu bisa masukin berapa aja teman-teman. Mau kamu masukin cuma 100.000, mau masukin 500.000. Jadi kamu bisa pakai itu buat nabung teman-teman. Misal kamu lagi ada uang 200.000, uangnya nggak diapa-apain, langsung aja masukin ke reksadana pasar uang. Nanti kalau misalnya kamu udah mulai investasi, kan kamu ngelihat returnnya nih, reksadana pasar uang kan selalu naik. Jadi kamu hampir nggak pernah lihat uangmu minus. Seperti yang aku lakukan di sini, ini kan hampir semua masuk reksadana pasar uang sama obligasi yang aku beli, obligasi yang garis lurus ke atas naiknya. Karena aku masukin 125 juta nih. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada keuntungan teman-teman, di mana setiap hari angka keuntungan ini bakal bertambah. Dengan kamu ngelihat, apalagi kalau misal kamu masih pemula, terus kamu ngelihat uang kamu bertumbuh, setiap hari uangnya nambah, kamu pasti bakal seneng banget teman-teman. Rasanya kamu dapat passive income, kamu tidur aja nggak ngapa-ngapain, uangmu nambah dengan sendirinya. Dan hal itu bisa bikin kamu makin semangat nabung teman-teman. Makanya aku merekomendasikan reksadana pasar uang, dan ini benar-benar bagus buat pemula, dimana dengan kamu ngelihat keuntungan harian ini, kamu bakal makin semangat buat nabung teman-teman. Jadi setiap kali kamu ada uang, kamu lebih mikir, wah daripada uang ini kamu belanjain, mendingan kamu taruh di reksadana pasar uang. Uangnya bisa ngasilin uang lagi, uangnya bisa beranak cucu menghasilkan uang lagi. Uangnya ibaratnya uang itu adalah tentara kita teman-teman, dimana tugas kita ada mempekerjakan para tentara kita untuk keluar sana dan merekrut lebih banyak tentara lagi. Nah, aku udah sampai di titik itu dimana kebahagiaanku lebih besar untuk menginvestasikan uang ketimbang spending uang ya teman-teman. Jadi aku udah sampai di titik dimana aku lebih bahagia lihat uangku tumbuh ketimbang aku ngabisin uangku. Kebahagiaannya udah berubah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah punya mindset itu udah bagus banget, makanya itu udah good start. Kalau misalnya teman-teman udah mulai kebiasaan kayak gitu, nanti mulai perlahan-lahan kamu udah lebih paham investasi. Misalnya kamu sambil belajar investasi saham, kamu perlahan-lahan sahamnya udah lebih jago. Nah, nanti bisa tuh perlahan-lahan dananya kamu tarik-tarikin dari reksadana pasar uang, kamu pindahin ke saham atau ke instrumen lain, atau kamu boleh juga taruh kayak di P2P lending yang aku udah bahas di video-video lain dengan return yang lebih tinggi. Kan kamu bisa aja diversifikasi nih, misalnya kamu punya 100 juta, bisa kamu taruh sebagian di P2P lending konsumtif, sebagian P2P lending yang lain, sebagian di saham, sebagian di reksadana juga. Kamu diversifikasiin lagi. Itu untuk minimalisir resiko ya teman-teman. Nah, itulah kenapa kamu sebaiknya, yang penting kamu mulai dulu. Yang namanya investasi itu yang penting dimulai dulu ya teman-teman. Jangan tunggu kamu uangnya banyak baru kamu mulai investasi, tapi kamu mulai dulu investasi, maka uang kamu nanti bakal menjadi banyak teman-teman. Sama kayak aku, apakah awal aku investasi langsung masuk puluhan juta, ratusan juta gitu? Enggak teman-teman. Aku ingat awal kali aku investasi, aku cuma berani masuk 1 juta teman-teman. Uangku semuanya di bank, investasiku cuma 1 juta. Kenapa? Karena aku mikir, waduh ini uang kalau misalnya aku investasiin hilang nanti teman-teman. Nah, semakin lama aku semakin ngerti, semakin aku belajar berbagai macam instrumen, aku pelajari, aku nonton YouTube sana sini, aku ikut kelas sana sini. Baru aku mulai semakin ngerti gimana cara uang bekerja. Nanti semakin lama profil resiko kita juga semakin naik ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, kita cenderung memiliki profil resiko yang lebih tinggi. Dimana kita bisa menolerir lebih banyak resiko. Kalau misalnya kita udah berkeluarga, otomatis kita udah nggak seagresif di masa-masa kita masih lajang teman-teman. Karena kalau misalnya kita udah punya tanggungan, misalnya investasi kita kenapa-napa, nanti bisa bahaya teman-teman, bisa anak istri kita kan bisa kenapa-napa nanti. Sedangkan kalau sekarang nih kita masih belum punya tanggungan, wah itu kesempatan banget kita di masa muda ini, kita habisin jatah gagalnya, belajar sebanyak mungkin, invest sebanyak mungkin, asah skill sebanyak mungkin, nanti kita bakal nggak nyesel ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Mungkin nanti aku bahas-bahas di video-video berikutnya lagi, atau teman-teman pengen request bahas apa juga boleh tulis di kolom komentar. Nanti mungkin aku juga bahas P2P lending lagi, atau mungkin sekali-sekali aku bahas instrumen yang lain yang aku gunakan seperti saham ataupun cryptocurrency. Atau mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi P2P lending, teman-teman juga bisa kasih ke aku ya teman-teman.
teman-teman. Nah, tahu nanti aku bisa pelajari lebih lanjut lagi dan buat aku diversifikasi dan aku juga ya teman-teman. Akhir kata, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa juga share ke teman-teman kalian. Kemudian kalau misalnya teman-teman suka bisa kasih like, nggak suka bisa kasih dislike. Terima kasih semuanya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.